Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya, baik, nama saya Milendra Ningrum dari kelas 2018B. Ya, baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan atau memaparkan materi metode yang berpusat pada pembelajaran. Nah, materi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama total physical response atau TPR, yang kedua adalah slide away atau guru diam, yang ketiga adalah belajar konseling. Nah, dalam tiga materi ini, di situ saya akan membahas definisi, karakteristik, penggunaannya, kelebihan dan kekurangannya pada masing-masing tersebut. Ya, baik, langsung saja pada materi yang pertama, total physical response. Nah, definisinya yaitu metode ini adalah metode pengajar bahasa yang dikembangkan oleh James Esser, seorang profesor psikologi di Universitas Johnson di California. Metode ini merupakan metode pengajaran bahasa yang banyak digunakan oleh pengajar bahasa asing. Metode ini adalah metode pengajaran bahasa yang sangat cocok diterapkan dan digunakan dalam pengajaran tata bahasa. Metode ini biasanya juga digunakan saat mengajar bahasa asing terhadap anak-anak, akan tetapi metode ini pun sering diterapkan atau digunakan pada lebih sering digunakan pada pembelajaran dewasa. Nah, seperti kita ini mahasiswa sering menggunakan metode TPR ini. Nah, yang kedua, kita karakteristik dari metode TPR ini. Nah, mereka mendengarkan seksama perintah-perintah yang diucapkan oleh guru dengan aktivitas fisik. Nah, siswa contohnya itu seperti siswa memberikan respon yang baik kepada seorang pengajar, secara individu maupun bersama-sama. Mereka juga memiliki sedikit pengaruh kepada para pengajar yang sering memberikan pembelajaran yang langsung banyak, jadi mereka itu akan terganggu. Nah, yang ketiga adalah penggunaan dari metode ini. Nah, saya di sini akan mengambil dari menurut Richard dan Rogers. Nah, metode TPR perlu diperhatikan dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama tujuan umum. Nah, tujuan umum ini adalah supaya pengajar kecakapan berbahasa lisan pada tingkat pemula. Nah, sedangkan yang kedua adalah silabus. Silabus ini mencerminkan silabus yang berdasarkan dengan kalimat mengutamakan bahan-bahan pengajar silabus ini seperti RPP. Nah, yang ketiga adalah latihan-latihan. Latihan ini merupakan kegiatan pokok di dalam kelas dalam metode TPR. Nah, yang keempat adalah para pembelajar dalam TPR mempunyai peran utama sebagai penyimak dan pelaku. Contohnya itu seperti mereka itu menerima dan memperhatikan, merespons secara fisik terhadap perintah yang diberikan oleh para pengajar, baik secara individu maupun sesama. Nah, yang kelima, pengajar berperan aktif dan terlibat secara langsung dalam TPR. Nah, pengajar ini adalah siapa yang memilih bahan penunjang bagi pengguna kelas ini.
seperti tanggung jawab untuk di kelas ini. Nah, yang terakhir adalah buku teks. Buku teks tidak digunakan dalam TPR. Nah, tidak digunakan dalam metode TPR ini. Pengajar harus aktif serta pengajar ini memilih menyediakan bahan yang diperlukan kepada siswanya seperti buku, alat tulis, alat peraga, gambar atau video, PowerPoint untuk lebih menarik para siswa ini. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan pada metode ini. Nah, kelebihannya adalah siswa, anak-anak ataupun orang dewasa mampu mengambil dan belajar bahasa yang lebih baik dengan cepat. Mereka mengingat tindakan fisik kepada kata tertentu. Nah, jadi kelebihan intinya dari kelebihan metode metode TPR ini, mereka lebih menggunakan bahasa yang baik, bisa berbicara dengan cepat, tanggap, ya begitu. Nah, adapun kekurangan dari metode TPR ini, yaitu siswa umumnya tidak diberikan kesempatan untuk memberikan ekspresi pikiran mereka sendiri secara yang kreatif. Nah, metode ini juga harus dikombinasikan dengan pendekatan yang lainnya, karena metode ini hanya berfokus pada berbahasa lisan. Nah, materi kedua kita masuk pada slide away atau guru diam. Nah, definisi dari guru diam ini adalah metode pengajar bahasa yang ditemukan oleh Caleb Gattegno. Seperti metode-metode lainnya, Caleb menjadikan pemahamannya terhadap proses pembelajaran bahasa pertama atau bahasa ibu sebagai dasar dalam prinsip-prinsip mengajar bahasa asing bagi orang dewasa. Caleb juga menganjurkan agar pelajarannya kembali kepada cara bayi belajar dengan perlahan-lahan. Nah, yang kedua adalah karakteristik dari guru diam ini adalah mereka harus mendengarkan dengan seksama perintah-perintah yang diucapkan oleh guru. Nah, siswa ini juga harus merespon dengan aktivitas fisik. Contohnya seperti siswa merespon dengan baik kepada pengajarnya secara individu maupun bersama-sama. Mereka memiliki sedikit berpengaruh kepada pembelajaran yang sangat banyak yang telah dikasih para pengajar. Yaitu yang kedua, yang selanjutnya adalah penggunaan metode guru diam ini adalah metode pembelajaran yang dimana peserta didik harus aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Guru lebih banyak diam, namun aktif menggunakan gerakan, gambar, rancangan untuk memancing dan memancing siswa ini agar fokus mendengarkan dengan baik pelajaran yang disampaikan kepada pengajar ini dan melihat reaksi pengajar. Adapun kelebihan dan kekurangan pada metode ini, yaitu kelebihannya tugas-tugas dan aktivitas dalam metode ini berfungsi mendorong serta merespon pelajar. Maka dalam hal ini kelas menjadi aktif, tidak hanya diam dengar gurunya, dengar pengajarnya saja, duduk diam langsung pulang, tidak. Tapi metode ini sangat bagus karena
Metode ini mengajarkan kelasnya untuk aktif. Jadi siswa ini harus aktif, tidak hanya duduk selesai pulang, tidak. Ini kelebihan dari metode guru diam ini, sangat bagus untuk diterapkan. Nah, yang kekurangannya dalam metode guru diam ini adalah jika telah secara seksama guru diam ini digunakan untuk pelajar tingkat pemula, hanya diberikan materi-materi penghafalan suku kata dan membuat konstruksi kalimat-kalimat sederhananya. Sedangkan membaca, mendengarkan nampaknya akan sulit diajarkan dengan metode ini. Ya, baik, kita masuk ke materi terakhir ya, yaitu belajar konseling. Ya, baik, yang pertama definisi belajar konseling adalah upaya bimbingan dan konseling untuk membantu individu menemukan dan mengembangkan proses pelajaran, potensi belajarnya, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tugas-tugas akademiknya. Ya, baik. Kita masuk kedua, yaitu karakteristik pembelajaran konseling, yaitu konseling bertujuan untuk mengenali diri kita sendiri, menerima secara realistis dan mengembangkan tujuan yang dapat dapat memutuskan pilihannya tersebut. Kita mencari jati diri kita sendiri dengan menyusun rencana yang lebih bijaksana sehingga berkembang secara konstruktif di lingkungannya. Konseling ini memberikan bantuan kepada individu untuk mengembangkan pengetahuan, kesehatan mental, serta perubahan sikap dan perilaku. Intinya itu di sini karakteristik kita akan dibimbing. Kita akan mengetahui jati diri kita sendiri dengan belajar konseling ini. Yang ketiga adalah kegunaan dalam belajar konseling, yaitu belajar konseling ini membantu kita memahami dan menerima diri dan orang lain, sehingga meningkatkan hubungan efektif dengan orang lain, serta dapat berdamai dengan diri kita sendiri, menerima kekurangan diri kita sendiri, menerima kelebihan diri kita sendiri, serta akan meningkatkan secara positif karena adanya bimbingan konseling di sekolah. Ya, baik. Adapun kelemahan dan kelebihan dari belajar bimbingan konseling, pastinya ada ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, baik, dalam kelebihannya yaitu bimbingan konseling membantu kita memahami diri kita sendiri, kita menjadi diri kita sendiri, menentukan jati diri kita sendiri, kita harus kemana, kita mempunyai masalah, adapun jalan keluarnya kita bisa di bimbingan konseling itu. Intinya kita akan kita itu akan bertujuan, kita mempunyai cita-cita yang harus kita gapai. Kita tidak akan goyah karena dalam belajar konseling itu kita dibimbing, kita diajari dengan baik bagaimana jati diri kita ke depan, bagaimana baiknya, bagaimana kita menjadi orang yang besar. Sedangkan kelemahan dari belajar konseling yaitu dengan sedikitnya jumlah pelajar dalam satu kelas membuat metode tersebut hanya cocok dilakukan pada pembelajaran bahasa dengan jumlah pelajar sedikit, sehingga tidak cocok dilakukan di sekolah-sekolah di Indonesia pada umumnya memiliki jumlah pelajar yang banyak sekali untuk setiap kelasnya. Namun bukan berarti metode ini tidak bisa kita terapkan.
Ya, baik. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Syukran jazakillahu khair telah memperhatikan, mendengarkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.